sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang cantik-cantik, yang manis-manis, ganteng-ganteng, hari ini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, bunda akan menceritakan sebuah kisah tentang mengenal jenis-jenis hewan dan tumbuhan. Apa anak-anak bunda mau mendengarkannya? Mau. Oke, bunda akan mulai ya. Di pagi hari yang cerah, ada si raja hutan yang lagi berjalan. Halo, perkenalkan, nama saya Singa si raja hutan. Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi suara saya, au, au. Hore, tepuk tangan untuknya. Tak selang berapa lama, melintaslah binatang yang lainnya. Kami adalah kelinci. Kami hidup berkelompok di hutan yang mendapatkan cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Oke, tepuk tangan buat orang kelinci. Oke, selanjutnya bunda akan membacakan. Dan aku adalah si harimau yang memiliki suara jikalau lapar aku mengaum. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar awan aku, mereka pasti langsung berlari. Suaranya aum. Oke, tepuk tangan buat harimau. Nah, selanjutnya, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Aku yang selalu membangunkan para hewan, mengumumkan jika pagi telah tiba. Suara bunyiku seperti kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Oke, tepuk tangan buat ayam. Kami adalah sekelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami adalah burung. Sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah dan kami memiliki sayap untuk terbang. Oke, tepuk tangan buat burung. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan tubuhku tinggi. Dan aku suka makan dedaunan. Oke, tepuk tangan buat jerapah. Inilah kami, tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangkai yang tinggi serta warna kuning terang dan warna merah terang. Tepuk tangan buat bunga matahari. Inilah kami, para hewan dan tanaman yang hidup saling berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itulah tadi cerita bunda tentang jenis-jenis hewan dan tanaman. Dan bunda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya, tahu tidak ada acara apa kita pada hari ini? Iya, drama kita pada hari ini apa judulnya? Siapa yang tahu? Iya, Pak Petani yang Sombong. Pada suatu hari di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang Pak Petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya, tumbuhlah dengan sangat cepat. Pak Petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik. Mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak Petani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Petani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Petani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan?" Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak Petani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak Petani menjawab dengan wajah ketus, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang, aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya, tanpa ada membantu aku untuk merawat tanaman wortel ini." Kelinci pun menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta lebih sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan di saat di sana kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu yang sangat subur dan segar." Pak Petani pun menjawab, "Lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu?" "Oh, tidak, aku tidak akan memberikannya." Kelinci pun menjawab, "Mengapa kamu sangat kikir, Pak Petani? Semua tanamanmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh dengan segar dan subur?" Pak Petani kembali menjawab, "Siapa bilang semua tanaman aku ini aku yang merawatnya? Setiap hari mulai dari pagi dan petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Petani berkata, 'Jangan sombong seperti itu, Pak Petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar tidak, teman-teman?' 'Betul itu, Pak Petani,' sahut tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak Petani.
Tak selang berapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Petani dan kelinci. Mereka mencoba membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan ini. Salah satu hewan, yakni singa, berkata, "Kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan kepadaku," tanya singa dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, "Pak Petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya, tapi tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya, bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dan dari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Wah, Pak Petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul, tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu. Tapi kita tidak boleh mengingkarinya, bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk kamu. Nah, sebagai bentuk rasa bersyukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan, agar kita bisa hidup saling berbagi dengan yang lainnya." Benar Pak Petani, tidak ada salahnya jika saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkannya, sahut singa dan harimau. Pak Petani merasa tersudutkan oleh perkataan singa. "Hai singa, sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti karena aku ini manusia yang berakal. Bukan seperti kalian, hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha." "Kasar sekali perkataanmu Pak Petani," sahut sapi yang sedang tersinggung. Dan binatang yang lainnya pun melihat kejadian ini. Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata, "Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan mendapatkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing." Kelinci dan hewan-hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Petani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup
sekitar bukit. Tak selang berapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebun Pak Petani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani. Mereka melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam air dan rusak sehingga tidak ada satu tanaman pun yang selamat. Lalu Pak Petani datang dan sangat terkejut. Melihat keadaan kebunnya, beliau sedih dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu pun tidak bisa terulang kembali. Demikian cerita tadi, cerita Pak Petani yang sombong. Dengan berakhir cerita tadi, maka berakhir pula acara drama kita pada hari ini. Di sini Ibu menutup dengan acara ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi